Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia iman yang Allah karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita mulai suci Ramadan ini semakin bertambah kuat, bertambah iman, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat kesehatan, nikmat yang tiada taranya. Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa nikmat rezeki yang paling rendah kedudukannya itu adalah harta, dan rezeki yang paling tinggi kedudukannya adalah al-afiyah, kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur kita berada di rumah sakit, tapi kita berada dalam masjid, bisa melakukan sholat isya berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan kita berdoa dengan kesehatan yang Allah curahkan kepada kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita doakan saudara kita yang sedang sakit untuk segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka ditempatkan dalam syurga Jannatul Naim. Dan kalau kita nanti meninggal, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sambung sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hari ada seorang sahabat pada masa Umar bin Khattab. Dia itu melakukan tawaf. Ketika tawaf itu doanya hanya satu. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan yang sedikit. Jadi putaran pertama, kedua, 3 sampai ke 7 doanya cuma satu. Biasanya kalau orang tawaf itu doanya banyak. Ya Allah, tambah harta banyak. Ya Allah, tambah jabatan. Begitu kadang-kadang ya Allah tambah istri. Banyak kali doanya. Tapi sahabatnya cuma satu, dan itu didengar oleh Umar bin Khattab, sehingga ditunggu sama Umar bin Khattab. Setelah dia selesai, dipanggil pemuda ini, lalu ditanya, kenapa engkau doanya aneh? Kok kamu ingin menjadi golongan yang sedikit di saat orang ingin selalu berada dalam golongan yang banyak? Tanya kan galak, yang burung-burung, yang rame-rame biasa mangatnya, banyak yang disukai oleh orang. Tapi ternyata pemuda ini enggak. Lalu pemuda ini kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Wahai Umar, pernahkah engkau membaca ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, segalanya saya ambil, wa qalilun min ibadiyasy syakur." Ternyata sedikit kali adalah orang-orang yang mau bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi untuk menjadi orang bersyukur itu terhadap nikmat Allah itu sedikit, padahal syukur ini mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Dengan amal soleh nikmat itu akan ditambah. Satu hari Rasulullah naik atas mimbar lalu mengatakan, "Waqdun man adraka Ramadan falam yughfaru lahu." Celakalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini malam ke-21, di mana Rasulullah dengan keluarganya itu tidak lagi tidur malam. Mereka beriktikaf, melakukan sholat qiyamul lail, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan di 10 malam yang terakhir ini kebanyakan para ulama berpendapat disitulah adanya malam Lailatul Qadar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam 10 malam yang terakhir ini kita tidak bisa menambah aktivitas dan intensitas ibadah kita, maka kita akan bisa menjadi orang yang rugi. Ramadan tahun depan tetap ada kalau tidak terjadi kiamat. Tapi apakah tahun depan kita masih hidup? Itu aja masalahnya. Ramadan itu setiap tahun akan ada, cuman kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menjaga tingkat kesolehan kita untuk kemudian tidak kendor, tidak turun. Kenapa kita perlu menjaga tingkat kesolehan kita? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umur kita semakin tua, kita dekat dengan kematian. Dalam surah Sajadah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Jadi orang-orang yang mati itu nanti dia menyesal ketika dia mati, dia minta dikembalikan lagi ke dalam kehidupan dunia. Dan ini digambarkan dalam dua surah. Pertama ada di dalam surah Sajadah, nanti ada satu lagi di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Apa yang dia minta? Jadi kalau dalam surah Sajadah, walau tara idil mujrimun, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mujrim melakukan maksiat di dunia ini, mereka menundukkan pandangannya ketika bertemu dengan Allah. Jadi nikmat yang paling besar masuk ke dalam surga itu adalah melihat wajah Allah. Itu nikmat yang paling agung, kalah dengan nikmat bidadari. Tapi pada waktu itu orang-orang yang melakukan maksiat itu mereka tidak berani menatap Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah kami udah lihat, wa sami'na, jadi mata kami melihat azab, mata kami melihat surga, kami dengar, yang kami dengar selama ini sudah bisa kami buktikan. Jadi bukan hanya kita lihat, kita juga sudah mendengar. Dua-dua ini diindrai oleh panca indera kita. Farji'na na'mal shalihan, kembalikan kami ke dunia, kami ingin melakukan amal saleh. Inna mungkinun, sekarang kami yakin. Masalahnya tidak akan mungkin lagi kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Munafiqun juga seperti itu. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Kembalikan kami ya Allah, tunda kematian kami ingin melakukan dua hal. Yang pertama ingin bersedekah, yang kedua ingin melakukan amal soleh. Kalau sedekah, Bapak Ibu, dia bekerja dua hal, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bisa menolak musibah, bisa menyembuhkan penyakit. Dau mardhakum bisadaqah, sembuhkan penyakit kamu dengan bersedekah. Kalau kita tidak sakit banyak bersedekah, insya Allah COVID nggak akan kena, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Nah, kalau di akhirat nanti Rasulullah pernah mengingatkan Aisyah dalam satu hadis, wahai Aisyah, hadis riwayat Tirmizi, tolaklah azab neraka itu, api neraka itu, walau dengan bersedekah sebutir kurma. Jadi sedekah itu bekerja dalam dua kehidupan. Maka kenapa kemudian orang kalau sudah mati minta kembali lagi ke dunia? Untuk apa dia? Untuk bersedekah. Itu yang kemudian disebut oleh Rasulullah, kalau kita mati ada tiga amal soleh yang tidak akan terputus, salah satunya adalah sedekah. Jadi sedekah itu bekerja di dunia dan juga bekerja di akhirat. Yang kedua itu menjadi orang soleh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 10 malam ini, mudah-mudahan dimanapun kita berada, apakah kita di rumah sakit, apakah kita di kampung, apakah kita di kantor, jangan pernah menghilangkan atau melalaikan 10 malam terakhir ini. Kalau boleh saran saya, di 10 malam terakhir ini tidak ada waktu untuk ngopi lah kalau malam hari. Kadang-kadang kita ngopi dulu nih habis tarawih. Karena ngopi anak pasang, ya kan? Akhirnya kita ke warung kopi 2 jam, 3 jam kita duduk. Padahal inilah malam-malam di mana Allah menyajikan kebaikan untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, Allah berikan kita kesehatan, kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, dan mudah-mudahan puncak ketakwaan kita raih, dan mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal dunia, karena nampaknya dalam bulan-bulan ini kematian itu terlalu dekat, pengumuman di mana-mana. Sebentar-bentar kita duduk, apalagi kita duduk rumah sakit, mobil ambulan bunyi terus, masuk gitu kuat. Nah, kadang-kadang saya sendiri berpikir kapan saya berada dalam mobil itu dan kapan saya kemudian akan diantarkan ke kuburan oleh teman-teman. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita maksimumkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini.